Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Clarisida Krisnawati Diakosta dengan NIM 210401201200026, mahasiswi DPWK Undip Angkatan 2020, akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan peta satuan kemampuan lahan atau SKL yang berupa SKL morfologi dan juga SKL erosi. Mungkin langsung saja kepada tutorialnya. Untuk langkah pertama adalah pastikan kita membuka terlebih dahulu software atau aplikasi QGIS yang tampilannya seperti ini. Kemudian SKL pertama yang akan saya buat adalah SKL morfologi, di mana data masukannya berupa SHP morfologi dan juga SHP kemiringan lereng. Bisa diinput terlebih dahulu. Jika sudah diinput seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita cek proyeksinya dengan cara klik kanan, klik properties. Lalu kita klik bagian source. Di sini kita lihat pada set source coordinate reference system pada SHP morfologi Mantu. Mantu di sini adalah akronim dari wilayah studi saya, yaitu Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Tasikmadu. Di sini belum berproyeksi UTM, maka harus kita reproject terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada SHP kemiringan lereng, apakah sudah UTM atau belum. Kita lihat terlebih dahulu di source. Pada set source koordinatnya ternyata SHP kemiringan lerengnya sudah UTM zone. Maka kita reproject yang SHP morfologi saja dengan cara klik menu toolbar vektor, lalu pilih data management tools, lalu pilih reproject layer. Kemudian pilih input layernya sesuai dengan yang akan kita reproject, yaitu SHP morfologi Mantu. Target CRS-nya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu project CRS UTM Zone 49S. Kemudian jangan lupa untuk di-save, yaitu save to file. Save ke folder yang akan kita tuju, yaitu dengan nama SHP morfologi Mantu UTM. Kemudian klik save, jangan lupa diklik run. Baik, di sini sudah terlihat tertulis finish, berarti bahwa reproject layer ini sudah selesai. Kita close saja karena sini sudah muncul layer baru. Kemudian untuk morfologi Mantu ini yang belum UTM bisa kita remove layer. Kemudian kita cek lagi apakah proyeksinya sudah berubah menjadi UTM. Di sini proyeksi dari morfologi Mantu sudah berubah jadi UTM zone setelah kita reproject, maka kita bisa melanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya adalah kita cek terlebih dahulu pada bagian open attribute tabel dengan klik kanan, pilih open attribute tabelnya, kita lihat pada tabel di sini sudah ada skor. Di sini adalah skor dari morfologinya. Jika belum ada skor, maka kita harus menambahkan sendiri terlebih dahulu dengan cara klik new field ataupun melalui open field calculator. Kemudian kita cek yang kemiringan lereng, sama yaitu open attribute tabel, kita cek. Di sini skor kemiringan lereng sudah ada, yaitu sini dengan nama DN. Baik, karena sudah ada, maka kita bisa lanjutkan ke step berikutnya, yaitu dengan cara intersect. Karena kalau sebelum intersect, alangkah baiknya kita melakukan fix geometris terlebih dahulu supaya tidak ada miss saat melakukan intersect dengan cara klik processing, pilih toolbox. Lalu kita klik di search dengan nama fix geometris. Di sini sudah muncul fix geometris. Kita klik, kita double klik. Lalu sudah muncul kotak dialog fix geometris. Kita input layer yang akan kita fix geometris, yaitu adalah SHP kemiringan lereng. Kemudian jangan lupa kita simpan, save to file. Kita simpan dengan nama SHP kemiringan lereng Mantu fix. Kemudian kita save. Lalu kita run. Baik, ini menunggu terlebih dahulu. Setelah muncul finish seperti ini, maka ini berarti bahwa proses fix geometris telah selesai, kita close. Di sini sudah muncul SHP kemiringan lereng Mantu fix. Ini SHP kemiringan lerengnya bisa di remove terlebih dahulu. Oke. Setelah itu sudah ada dua, maka bisa kita intersect dengan cara kita klik vektor, kita pilih geoprocessing tools,
kita pilih intersection, kita masukkan input layer yang akan kita intersect berupa apa. Di sini input layernya berupa SHP morfologi mantu UTM dan SHP kemiringan lereng mantu. Dengan input fields-nya kita pilih, yaitu kita akan mengintersect apa, yaitu di sini saya akan mengintersect klasifikasi dan skor. Kita klik OK. Untuk overlay-nya berupa SHP kemiringan lereng, yang akan saya pilih adalah select all, DN dan kemiringannya. Jika sudah, jangan lupa disimpan, save to file dengan nama intersect slope morpho mantu. Jika sudah, kita klik save, lalu kita klik run. Proses running intersection-nya sedang berjalan. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, ini intersection bisa berhasil atau finish karena tadi sudah di fix geometris. Jadi jangan lupa sebelum melakukan intersection, alangkah baiknya SHP atau input data masukan yang digunakan harus di fix geometris terlebih dahulu, karena di sini sudah muncul layer baru berupa intersect slope morpho mantu, maka kotak dialog intersection bisa kita close. Lalu kita cek terlebih dahulu tabelnya intersect slope morpho mantu dengan cara klik kanan, kita pilih open atribut tabelnya, lalu kita lakukan scoring untuk morfologinya, yaitu dengan cara aktifkan toggle editingnya, kemudian kita masuk ke open field kalkulatornya, lalu kita create a new field, output field name-nya yaitu score total. Skor total. Untuk output field type-nya adalah whole number integer, untuk output field length-nya adalah 10. Kemudian jika sudah, maka kita klik fields and value pada row number-nya. Lalu kita pilih yang skor. Skor ini tadi adalah skor dari morfologi. Kita jumlahkan dengan skor DN. Lalu karena ini ada 2 skor, maka bisa kita bagi dengan cara ini dilakukan, ditambahkan buka dan tutup kurung, dibagi 2. Untuk memastikan rumus ini sudah benar atau belum, kita lihat di bagian preview-nya. Karena ini sudah benar, maka bisa langsung kita klik OK. Secara otomatis akan bertambah sendiri kolom skor total. Kemudian untuk mengklasifikasikan skor 4 ini berupa SKL morfologi apa, kita bisa tambahkan melalui add new field. Kita tambahkan SKL morpho. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang text string karena ini berupa tulisan, lengthnya bisa dibuat 100. Lalu klik OK. Kemudian kita bisa klik select feature using an expression. Di sini kita bisa buka fields and value lagi, kita pilih yang kita pilih yang skor total, lalu klik sama dengan, kita klik all unique. Di sini ada skor 2, 3, 4, 5. Untuk skor 2 terlebih dahulu kita select future, di sini yang terselect ada 14. Lalu kita beralih ke open field calculator. Kita update existing field karena sudah ada kolomnya, kita pilih yang SKL morpho, kita beri nama, yang 2 itu adalah kemampuan lahan, jangan lupa dikasih apostrof, morfologi cukup, beri tanda petik depan belakang. Untuk mengetahui apakah ini sudah benar, kita cek di preview. Di preview sudah benar bahwa kemampuan lahan morfologi cukup untuk skor 2, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita balik lagi ke select feature using an expression. Kita pilih fields and value lagi, skor total sama dengan, kita klik all unique. 3, kita select future, yang terselect sudah 1298, kita beralih ke open field calculator, update existing fields, SKL morfologi. Untuk yang 3 itu
kemampuan lahan dari morfologi sedang. Kemudian kita klik OK. Lalu ke skor yang 4, fields and value, SKL Morpho, sama skor total sama dengan yang 4, kita select. Sudah terselect 1918, kita pilih Open Field Calculator, update existing field, SKL Morpho. 4 itu adalah kemampuan lahan dari morfologi kurang. Kemudian kita klik OK. Lalu yang terakhir kita select future lagi yang skor terakhir, yaitu skor 5. Di sini kita open field calculator lagi, update existing field, SKL Morpho, kita beri nama kemampuan lahan dari morfologi rendah. Ini sudah sesuai, kita klik OK. Maka di sini sudah jadi SKL Morpho-nya. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Oke, setelah di-save, kita close saja atribut tabelnya. Kita klik kanan, kita unchecklist terlebih dahulu SHP morfologi mantu UTM dan kemiringan lereng. Kita sisakan intersect slope, lalu klik kanan, kita pilih properties, kita pilih simbologi, diganti dengan categorize, value-nya kita ambil yang SKL Morpho. Kemudian untuk color RAM-nya bisa dipilih bebas. Di sini saya menggunakan orange. Kita classify. Di sini bisa diklasifikasikan yaitu rendah, kurang, sedang, cukup. Rendah, kurang, sedang, cukup. Jika sudah kita apply, lalu kita klik OK. Maka ini sudah jadi peta SKL morfologi dari wilayah studi saya, yaitu Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Tasikmadu. Kemudian lanjut pada SKL erosi, di mana SKL erosi ini membutuhkan data masukan berupa intersect slope morfomantu ini atau SKL morfologi, kemudian membutuhkan data lain yang berupa SHP curah hujan, kemudian SHP guna lahan, dan SHP jenis tanah. Jika sudah dimasukkan seperti ini, pertama yaitu kita lihat lagi proyeksinya, apakah proyeksinya sudah UTM atau belum dengan cara klik properties, kemudian source. Untuk curah hujan sudah UTM, kita cek yang guna lahannya sudah UTM juga. Untuk jenis tanah sudah UTM juga. Oke, berikutnya kita cek open atribut tabelnya. Untuk yang jenis tanah sudah ada skor tanahnya di sini. Jika belum ada, sama seperti tadi harus menambahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk guna lahannya kita cek juga scoringnya, sudah ada guna lahan. Kemudian untuk curah hujan juga kita cek scoringnya. Di sini curah hujan, scoringnya sudah ada, skor hujan. Maka langkah berikutnya adalah langsung mengintersekkan ke 5 SHP ini. Caranya yaitu dengan melakukan fix geometris dulu kepada semua SHP yang menjadi data inputan atau data masukan pada SKL erosi ini supaya tidak terjadi kesalahan saat melakukan intersect data. Caranya sama, yaitu klik menu toolbar processing, kita pilih toolbox-nya. Di sini tadi sudah kita ketikkan fix, langsung saja kita buka fix geometris. Yang akan kami fix geometriskan pertama adalah intersect slope morfomantu dengan nama. Kita save to file. Bisa kita save di bagian erosi. Ini bisa kita beri nama SHP
Morpho fix. Lalu kita klik save, lalu kita klik run. Baik, ini sudah finish fix geometrisnya, maka kita close. Setelah itu kita fix geometriskan yang SHP curah hujan. Di sini kita simpan juga dengan nama SHP curah hujan fix. Kita klik save, lalu kita klik run. Sudah finish juga, lalu kita tutup saja. Kemudian kita fix geometriskan yang guna lahan, SHP guna lahan. Kita simpan save to filenya dengan nama sama, yaitu SHP guna lahan fix. Lalu kita klik save terlebih dahulu, lalu kita klik run. Sudah finish juga. Setelah itu, yang jenis tanah ini kita fix geometriskan, kita save to file, kita pilih dengan nama fix, lalu kita klik save, lalu kita klik run. Prosesnya sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita pindahkan SHP-nya ke bawah. Yang kita gunakan adalah keempat SHP ini. Jadi data inputan, data masukan dari SKL erosis jumlahnya ada 5, yaitu ada jenis tanah, guna lahan, curah hujan, dan SHP morfologi dan SHP kelerengan yang sudah dijadikan satu di SKL Morfo. Karena ini sudah kita fixkan semua, maka langkah selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan intersect, yaitu dengan cara klik vektor, klik geoprocessing tool, klik intersection, kita masukkan input layer berupa SHP SKL Morfo fix dengan SHP guna lahan, lalu kita simpan, save to file, dengan nama intersect SKL Morfo gunlah, klik save. Jika sudah kita run, ini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu saja. Untuk proses intersection ini, jangan dilupakan pada step fix geometris terlebih dahulu. Serta jangan lupa dipastikan bahwa proyeksi dari SHP yang menjadi data masukan atau inputan dari SKL-nya itu sudah berupa UTM, begitu, harus sama. Proses dari intersection SKL Morfo atau SHP morfologi, SHP kemiringan lereng, dan juga SHP guna lahan sudah selesai. Di sini sudah ada tulisan finish, maka kita bisa close. Untuk SHP SKL Morfonya bisa kita uncheck list, kemudian guna lahan bisa kita uncheck list. Lalu setelah kita sebelum kita melakukan intersect lanjutan, sebaiknya kita melakukan fix geometris dulu terhadap intersect SKL Morfo guna lahan yang baru saja kita
lakukan, yaitu dengan cara processing, toolbox, kita fix geometris lagi dengan data masukan atau inputnya berupa intersect SKL morpho. Kita save to file, kita beri nama intersect SKL morpho gunlah. Lalu kita klik save, lalu kita klik run. Baik, karena fix geometrisnya sudah selesai, maka kita close saja. Kita unchecklist lagi yang intersect ini, lalu kita lakukan intersect lanjutan, yaitu dengan klik vektor, geoprocessing tool, intersect, kita pilih intersect SKL morpho gunlah yang fix, yang sudah kita fix geometriskan, dengan curah hujan terlebih dahulu, yaitu dengan SHP curah hujan yang fix juga, yang sudah di fix geometriskan. Lalu kita save to file, intersect SKL morpho gunlah fix hujan. Setelah itu kita klik save, lalu kita klik run. Prosesnya sedang berjalan. Baik, intersect dari 4 SHP sudah selesai, sudah finish, kita close. Sebelum lanjut, kita unchecklist dulu intersect SKL morpho gunlah fix. Lalu untuk intersect SKL morpho gunlah fix hujan ini, sebelum kita lanjutkan, kita fix geometris lagi terlebih dahulu dengan cara klik processing toolbox, fix geometris, intersect SKL morpho gunlah fix hujan, kita simpan, save to file, dengan nama intersect SKL morpho gunlah hujan fix. Kita klik save, lalu kita klik run. Sudah selesai proses fix geometrisnya, kita close saja. Lalu kita unchecklist. Setelah itu, kita lakukan intersect terakhir, yaitu intersect SKL morpho gunlah fix hujan dengan jenis tanah. Klik vektor, geoprocessing tool, klik intersection. Ini intersect SKL morpho gunlah fix hujan fix dengan overlay dengan jenis tanah. SHP jenis tanah yang fix. Jika sudah, kita save to file dengan nama intersect SKL erosi. Lalu kita klik save. Setelah itu kita klik run. Proses dari intersect untuk menghasilkan SKL erosi sedang berjalan. Kita tunggu saja. Baik, ini intersection-nya sudah selesai dengan ditandai dengan adanya muncul finish seperti ini, dan sudah muncul layer baru berupa intersect SKL erosi, maka bisa kita close saja kotak dialog intersection-nya. Lalu kita unchecklist SHP jenis tanah, unchecklist intersection yang awal, lalu kita cek pada open attribute tabelnya. Dengan cara klik kanan, open attribute tabelnya, lalu kita beri skor dengan cara sama seperti SKL morfologi, aktifkan tool editing, lalu kita buka open field kalkulatornya, kita create a new field dengan output field name-nya, kita beri nama skor erosi, dengan output field type-nya adalah whole number integer, field length-nya adalah 10, kemudian di sini kita buka fields and value. Ini skor SHP morfologi ditambah skor DN, ini skor kelerengan, ditambah lagi skor guna lahan, ditambahkan lagi skor hujan, dan terakhir ditambahkan lagi skor tanah yang berjumlah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita bagi dengan 5. Jangan lupa diberi tanda buka tutup kurung, lalu kita bagi dengan 5, kita cek apakah hasilnya sudah benar, dilihat pada preview. Jika sudah, kita klik OK. Maka muncul kolom baru berupa skor erosi, di sini sudah tertulis, kita tambahkan klasifikasinya untuk
mengetahui skor erosi 4 itu klasifikasinya apakah cukup, tinggi, sedang, atau rendah, kita bisa tambahkan add new field, kita beri nama SKL erosi. Untuk komennya kita kosongi saja, untuk type-nya kita pilih yang text string. Untuk length-nya bisa kita beri 100, kita klik OK, maka akan muncul kolom baru yang masih kosong seperti ini. Langkahnya sama seperti SKL morfologi tadi, kita klik select future using an expression, lalu kita pilih fields and value, kita pilih yang skor erosi sama dengan all uniques, ini ada 2, kita select future, ini sudah ada yang terselect yaitu 2, kemudian kita buka lagi open field kalkulatornya, untuk ini kita klik yang update existing karena sudah ada field-nya, kemudian kita pilih SKL erosi, yang 2 kita beri nama, jangan lupa diberi tanda petik. Erosi cukup tinggi. Kita lihat pada previewnya sudah benar, berarti kita bisa klik OK. Lalu kita select future lagi untuk skor 3. Kita klik skor erosi sama dengan all unique, kita pilih skor 3, kita select future, yang terselect ada 4451, kemudian kita klik open field kalkulatornya, update existing, kita pilih yang SKL erosi, kita beri nama erosi sedang, kita cek previewnya sudah benar, kita klik OK. Lalu select future lagi, fields and value, kita pilih yang skor erosi sama dengan all unique, kita pilih yang terakhir yaitu skor 4. Di sini ada 1299, kita buka lagi open field kalkulatornya, update existing field, kita pilih SKL erosi, lalu kita beri nama erosi sangat rendah. Previewnya sudah benar, lalu kita klik OK. Maka di sini sudah muncul. Setelah itu kita deselect saja, deselect all future. Lalu kita jangan lupa klik save dengan cara klik stop editing, lalu klik save. Jika sudah, kita tutup saja atribut tabel SKL erosinya. Kemudian pada layer intersect SKL erosi ini kita klik kanan, kita buka properties. Lalu kita klasifikasikan berdasarkan warna dengan cara categorize. Value-nya kita pilih yang SKL erosi, color RAM-nya bisa kita pilih yang red. Oke. Mungkin bisa diurutkan dari rendah, sedang, tinggi, kita pilih lagi. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita klik OK. Maka ini adalah hasil dari peta SKL erosi dari yang sudah kita buat. Di sini yang berwarna putih ini adalah erosi sangat rendah, kemudian berwarna coklat kemerahan erosi sedang, dan coklat merah pekat itu berupa erosi cukup tinggi. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan peta SKL morfologi dan SKL erosi dari saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya melakukan praktikum kali ini. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.